はい、じゃあ始めます。Hai, Assalamualaikum Indah. Konnichiwa. Ketemu lagi dengan Om Tetsu. Dan hari ini ada bintang tamu. oh, Susan. Wih. Nah, Arigatou gozaimasu, Susan. hai, arigato. Dia sudah sering ke Jepang, terus bisa bahasa Jepang, terus kerja di perusahaan Jepang. Ya, nama dia Sade-san. Yeay. Hai, yoroshiku onegaishimasu. Konnichiwa. Konnichiwa. Ah, dia Konnichiwa, Susan. Ya, dia YouTuber juga ya. Jadi YouTuber tentang Jepang. Oh, jadi kalian harus nonton kalau mau belajar bahasa Jepang, cara mau pergi ke Jepang. Nah, belajarnya jangan dari saya ya, tapi belajar dari Salesan saja lebih bagus. Nah, jadi subscribernya sudah 10.000 orang lebih ya. Banyak Iya, orang nonton ya. baru 11.600. 11.600 ya. Ya, Nah, jadi teman-temannya Teh Susang minta bantuan saat tambahin subscribe saya ya. ya. Jadi kebetulan eh, orang nonton channel saya itu banyak yang mau kerja di Jepang, mau belajar bahasa Jepang. Lebih banyaknya ini sih mau kerja di Jepang. Oke. Ya, saya sang sudah pengalaman kerja di sana ya. Jadi saya mau tentang pengalaman pekerjaan di Jepang. Dan mungkin Saleh-san sudah pernah dekat sama perempuan Jepang ya. Jadi cara mau dekatin cewek Jepang gimana? Dua ini saya mau nanya ya. Oke. Hai. Jadi dari pertama bisa cerita Saleh-san kenapa bisa sampai ke Jepang? Oke, jadi begini. Hmm. Saya di Jepang itu tahun 2008 sampai 2011. Yang pertama ya, Ah. selama 3 tahun. Ya, Hmm. kenapa saya mau pergi ke Jepang? Karena sebelum saya kerja ke Jepang itu saya kerja di perusahaan Jepang yang ada di Indonesia, ada Oh, di Cikarang. dari Ya, sini. Hmm. ya saya lihat di situ kan kerjanya bagus, disiplin, Hmm. terjamin gitu kan. Ya. Nah, dan di sana ada manajer saya itu alumni Jepang. Karena dia ke Jepang, karena dia pernah ke Jepang, maka sekarang saat itu dia jadi manajer. Hmm. Ya, walaupun dia tidak kuliah karena dia bisa bahasa Jepang. Oh, oke. Jadi saat itu saya berpikir kalau kita tidak kuliah Hmm. tapi mau jadi manajer atau jadi supervisor atau jadi atasan lah ya, itu Hmm. bisa asalkan kita bisa bahasa Jepang. Nah, Pikirannya seperti itu. nah Ya, betul. Ya. betul ya? Betul sekali. Jadi saya sering ketemu orang Indonesia. Maksudnya saya kadang-kadang ke ini ya, ke pabrik Jepang untuk kerja. Ya, Jadi menawarkan produk ya gitu ya, marketing ya. Terus oke. ada dua ya. Jadi satu yang benar-benar sudah kuliah dan pintar gitu ya. Tapi yang kedua sudah pengalaman kerja di Jepang seperti Salesan, terus sudah jadi tangan kanannya orang Jepang ya. Iya, betul. Nah, itu ada juga banyak. Justru itu lebih banyak ya, kayaknya ya. Lebih banyak. Iya, makanya berkat berlihat dari itu, saya memutuskan, wah saya pengen ke Jepang gitu. Kemudian saya searching-searching di Google, tanya ke atasan, tanya ke teman, bagaimana caranya bisa ke Jepang. Akhirnya ketemulah program magang Jepang. Hmm. Program magang Jepang ini diadakan oleh IM Japan kerjasama dengan Depnaker. Hmm. Ya, sebelum saya ke Jepang itu ada tesnya, mungkin tesnya agak susah ya, ada tes lari, matematika, tes bahasa, gitu. Hmm. Hmm. Terus tes kesehatan. Jadi terus kalau sudah lulus 4 bulan kita berlatih dulu di Indonesia. Ya. Berlatih itu pun kalau masih karena nanti di tes akhir masih nggak lulus juga dipulangkan gitu. Ya. Nah, Hmm. tesnya pokoknya agak ketat sekali lah. Nah, Hmm. akhirnya lulus saya ke Jepang dan ternyata memang benar tes usaha kerja di Jepang itu menyenangkan ya. Kan, Kak. Menyenangkan karena ini disiplin ya, disiplin dan orang-orang Jepang itu baik yang di Jepang ya. Hmm. Hmm. Karena kan saya orang Indonesia nggak bisa nggak pintar bahasa Jepang Ya, waktu itu ya belum. waktu itu belum pintar ya, tapi di sana orang Jepang itu sabar sekali melatih saya baik bahasa maupun kerja. Oh, oke. Jadi Ya,
bukan hanya bahasa saja bisa belajar ya, tapi disiplin, Iya, hanya itu bisa belajar juga ya. iya budaya Jepang kan mungkin apa cara cara menaruh sepatu, Ya, ya, kayak gitu, cara membersihkan rumah kayak gitu. Ini kita sebagai orang Indonesia diajari sama orang perusahaan. hmm, Terus budaya Aisatsu, budaya 5S, Sairi Saiton Seiso gitu kita ya, diajarin semua. ya, itu penting banget ya. Jadi Iya, satu dulu, salam dulu ya kalau ketemu ya. Ohayo gozaimasu. iya Ya, itu wajib ya. Ohayo gozaimasu, konnichiwa, osoware sama des gitu kan. ya, betul. Jadi cara pikirnya gini ya. Iya, Kalau orang hanya salamu aja nggak bisa, apa yang dia bisa kan? betul. Ya, orang Ya. Jepang sering bilang begitu. Oh, Itu sama ya, sama ya. iya, memang memang begitu ya, Teh Susang ya. Iya, dia iya ada aturan ya, ada aturan harus salam. Terus itu aja nggak bisa, jadi pasti dia kerjanya pun nggak bisa kan? Oh, begitu. Gitu ya. Iya, makanya dulu saya 5S itu wajib gitu kan. Sampai sekarang pun kan saya sudah pulang di Indonesia juga 5S itu wajib. 5S ya. Ya, Apa? Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke, hafal kan saya. Tapi yang pas ini ya, intinya harus bersih semuanya, Iya, rapi, disiplin gitu ya. iya betul. Dan harus ini ya ada Horenso ya, Hokoku, Renraku, Sodang. Nah itu mungkin kan sampai sekarang di kerjaan saya di Indonesia itu kan sangat membantu sekali. Mungkin anak yang kuliah tidak sastra Jepang tidak Ya. tahu arti Horenso gitu. Mungkin itu yang bikin teman-teman alumni Hmm. Jepang itu diterima di perusahaan Jepang Hmm. sekarang. Ya, betul sekali. Jadi Horenso itu penting sekali ya guys. Ya, jadi kalau kita kan kerjanya pasti kerja sama ya. Jepang kan kerja sama dengan teman-teman. Kerja itu lebih ini ya, lebih banyak ya. Kita Iya, nggak bisa kerja sama, nggak bisa kerja sendiri. Sendiri kerja itu tidak mungkin. oh iya, Harus kerja sama, bisa sama atasannya atau temannya, ya harus konsultasi atau ada laporan hari ini ada apa kejadiannya apa gitu ya, seperti itu ya Salesan. iya betul. Nah itu kalau karena saya diajari di Jepang, setelah pulang saya juga ini banyak perusahaan yang mau menerima saya gitu sih, susah. Ya, jadi setelah pulang datang ke Indonesia pun cari kerjanya gampang ya. Cari kerjanya gampang. Karena kan di Indonesia banyak tuh perusahaan Jepang ya. Banyak sekali. Iya, di Bekasi, Karawang, Hmm. Purwakarta itu banyak sekali perusahaan Jepang Ya, pabrik-pabrik. ya, betul betul. Ya, kalau kita mau kerja di kantor di Jakarta juga banyak Ya, trading perusahaan Jepang ya kan. ya banyak betul. Ya, di sana banyak sekali tuh marketing apa Hmm. yang bisa bahasa Jepang. Jadi Oke. memang sangat banyak manfaatnya, Susang. Buat pemuda Indonesia ya. Ya, buat pemuda Indonesia ini ya, kalau ke Jepang pasti lebih hidupnya bisa lebih alanya bisa luas ya. Iya betul. Nah, Lebih lebih inilah karirnya meningkat ya jauh ya. biasanya. Ya. Ya. Mas Haresan, di Jepangnya kemana? Oh, dulu saya di Kanagawa. Kanagawa kah? Ya, Ya, ya. Kanagawa. Kota kan ya, Susang ya. Kanagawa kota. Ya, Adanya ya. Yokohama ya. Yokohama. Yokohama. Yokohama, terus kemudian Suzuki. Suzuki kah? Ya, sering ada konser di situ. Oh gitu ya. Ya. Saya dari Saitama. Oh, Saitama. Hmm. Iya, di sana banyak juga pemuda Indonesia. 2 jam ya Saitama Yokohama ya. Iya. Hmm. Jadi sudah berapa kali pernah ke Jepang? Oh, saya sering. Jadi setelah magang kan 2008 sampai 2011 3 tahun. Ya. Setelah 3 tahun pulang, terus kerja di perusahaan Jepang di Indonesia. Karena di perusahaan itu, perusahaan otomotif, karena saya bisa bahasa Jepang, maka saya dikirim lagi ke Jepang. Ya. Ke ya ke perusahaan yang di sana di head office.
Di sana untuk training, di sana ditrainingin mengenai kualitas, mengenai produk kayak gitu. Itu menyenangkan sekali sih. Ya, sering sekali ya. Sering sekali ke Jepang ya. Saya terakhir ke Jepang 2019 sebelum ada COVID. Sama ya. Oh ya. Ya. Padahal Tetsusan orang Jepang ya. Orang Jepang ya. Mungkin Sale-san sudah jadi tanggang kanannya Jepang-Jepang di perusahaan Sale-san, terus sering dikirim ke sana ya. Ya, alhamdulillah tangan kiri lah mungkin. Tangan tengah nggak ada ya. Tangan tengah. Ya, jadi partner ya, karena menyukai Jepang jadi orang Jepang juga suka. Mungkin kalau teman-teman subscribernya Tetsusan itu pengen ke Jepang memang pas karena itu untuk karir bagus ya. Nah. Oh, bagus ya ceritanya ya. Tapi saya sering melihat orang seperti Sale-san. Dia sering dikasih training di Jepang. Ya. Bisnis trip ke Jepang. Seperti itu ya. Iya, itu menyenangkan sekali ya. Jadi gratis kan ya, jalan-jalan ke Jepang ya. Ya. Terus dikasih uang juga ya, uang sakunya dikasih ya. Dikasih uang saku buat jalan-jalan ya. Maaf kalau boleh tahu, dikasih uang sakunya ke Jepang bisnis satu hari itu berapa ya kira-kira? Satu hari itu 8.000 yen. 8.000 yen banyak sekali ya. Iya, 8.000 yen itu di luar ini ya. Di luar hotel sama tiket ya. Jadi cukup lah buat jalan-jalan, Tetsusan. Jalan-jalan, makan enak ya. Jadi ya, 8.000 kan 1 juta rupiah ya. Dikasih 1 juta. Satu hari. Satu hari, iya. Padahal kan ini, kalau di hotel pagi dikasih sarapan ya, Tetsusan ya. Iya, padahal sudah ada sarapan. Makan siang sudah dikasih di pabrik ya. Oh, makan siang kalau di pabrik dikasih tapi dipotong ya, bayar ya. Dipotong ya, tapi murah ya. Murah ya, cuma 300 yen ya. Terus malamnya ditraktir juga kan? Malamnya iya, ditraktir sama orang Jepang. Jadi uangnya simpan saja ya? Iya, diajak makan, minum ya. Minum ya. Tapi minumnya sedikit-sedikit saja ya. Iya, saya minumnya Ocha ya. Ocha dan Mizu ya, gratis. Iya, Ocha dan Mizu. Gratis ya. Oke. Terima kasih cerita menariknya tentang kerja di Jepang ya, makan di Jepang ya. Terus sekarang saya mau tanya tentang pengalaman pacaran dengan cewek Jepang ya, Sale-san. Cewek ya, saya tidak berani nembak cewek Jepang ya. Tidak berani kah? Tidak berani. Teman banyak, tapi tidak berani nembak. Oh, kenapa ya? Tidak percaya diri kah? Tidak percaya diri. Kurang belajar ya. Kurang belajar kah? Belajarnya bahasa Jepang terus ya? Iya, terlalu serius ya. Tapi ada banyak teman saya yang ini, Tetsusan, yang punya pacar Jepang. Banyak. Oh, banyak ya temannya Sale-san ya? Boleh. Ya, kan dulu saya seangkatan itu ada 180 orang. Oh, banyak. Iya, mungkin ada 5-7 orang lah. Dia memang dari awal pengen punya pacar orang Jepang. Oh. Ya, jadi dia kalau malam minggu gitu dia jalan. Kan di Jepang itu ada ini ya, ada tempat hiburan ya di Shibuya itu kan banyak tempat hiburan. Nah, tempat hiburan kah? Shibuya ya, bahaya ya Shibuya tempat hiburan ya. Iya kan sudah niat pengen punya cewek Jepang ya. Oh, sudah niat itu ya. Tempat seperti apa kalau hiburan itu maksudnya? Iya di Shibuya kan banyak diskotik kan banyak apa ya. Diskotik klub ya. Iya klub di Shibuya kan banyak klub, di situ kan banyak orang bergaul. Teman saya itu banyak yang punya pacar orang Jepang dari situ. Oh, ya. Jadi menurut teman Sale-san dekatin cewek Jepang apakah gampang atau susah? Katanya sih gampang ya, katanya. Gampang kah? Kalau yang di pabrik mungkin susah, tapi kalau yang di situ bisa ya. Kalau yang penting niat.
semangat ajak ngobrolnya ya. Iya, semangat ngajak ngobrolnya. Bagaimana cara ajak bicaranya ya? Saya pun tidak bisa ya ajak bicara sama cewek ya. Saya juga tidak tahu ya. Saya tahunya itu mereka tiba-tiba sudah pacaran aja gitu. Oh, cepat ya. Ya mungkin katanya sih 2 sampai 3 bulan. Eh, maka it takes ya. Iya, benar Itu pendekatannya. itu Iya. pendekatannya 2-3 bulan kak. Ya 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 ya. Tidak sehari 2 hari ya. Ya, nggak tahu saya. Lama Hmm. ya, lama ya. 2 bulan Lama itu ya. lama. Ya. Menurut saya Jepang lebih lama ya. Jadi lebih mau tahu dulu. Tapi tidak bisa banyak kepo kan. Tanya-tanya terus, kepo-kepo terus, pasti dia kabulkan. Iya. Jadi pelan-pelan. Tapi ada juga sih teman saya yang punya cewek Jepang itu, karena teman saya baik, dia perhatian gitu kan. Ya. Akhirnya anak dari saconya itu suka sama dia, terus menikah, itu juga ada. Oh, bisa begitu ya. Ya, jadi ada banyak ya. Kalau Jadi saya pikir begini ya, Sam. gimana? Kalau di Jepang kan cewek atau cowok lebih banyak disukai yang punya mata besar ya. Oh, orang Indonesianya maksudnya. Uh, Cewek Jepang suka Orang yang mata besar. ya orang mata besar gitu. Terbaliknya juga cowok Jepang suka yang mata besar juga kan. Biar anaknya ini kah? Matanya sedang-sedang saja gitu. Sampai tentang anak ya. Memang selera ya, mungkin ya. Memang seleranya sih begitu. Orang Jepang. Nah, jadi saya melihatnya juga, ya orang Indonesia di Jepang ya lebih gampang dapat pasangan Jepang gitu ya. Oh, mungkin ya. Ya? Ya mungkin kalau yang usianya udah 25 tahun ke atas mungkin gampang ya. Mungkin ya. Ya. Soalnya dulu saya dan teman-teman itu ke Jepang masih muda sekali sih, masih 20 tahun gitu kan. Oh, masih ini ya. Masih anak kecil ya. Anak kecil dan mungkin masalah uang juga ya. Masalah iya, uang kan gajinya kecil. Saya menikah dengan orang Jepang itu akhirnya senang sih. Mereka bisa kerja kan, kalau orang Jepang menikah sama orang Indonesia gitu kan, saya dapat ini ya, orang Indonesia dapat visa ya. Dapat visa untuk bekerja di Jepang seterusnya gitu. Oh, kalau sudah menikah ya. Kalau sudah menikah bisa kerja. Jadi senang ya. Rata-rata teman saya sekarang yang di sana senang gitu. Oh iya betul. Jadi di Jepang terus ya. Di Jepang terus. Ya guys, kalau udah menikah sama cewek atau cowok Jepang, bisa di sana terus ya sampai mati ya. Iya betul. Tapi kadang-kadang kalau sudah tua mereka pengen ke Indonesia. Gitu ya. Kan ya? Itu juga ya. Ya. Oke. Saya mau tanya, kalau di Jepang pernah ada yang penggaraman susah? Terus bagaimana cara mengatasinya? Pengalaman susah waktu kerja di Jepang itu adalah saat musim dingin. Susah. Ya. Karena musim dingin di Jepang itu kan suhu sampai -10, -15 derajat gitu kan ya. Ya. Ya orang kayak di Indonesia kayak saya kan belum pernah terbiasa dengan suhu sedingin itu. Ya. Nah, kadang kan orang Indonesia itu kerjanya di Gemba. Di Gemba itu kan kita harus ambil minyak, ambil air, angkat-angkatan di luar, itu sangat dingin sekali. Ya, lapangan ya. Oh, angkat. Di luar ya. Di luar ya. Jadi itu sangat dingin sekali, itu bikin kita sakit, bikin kulit pada rusak gitu kan. Kulit rusak ya. Bisa kan? Ya, terus sakit flu. Nah, itu juga ini. Oh ya, orang bikin kita orang Indonesia itu kadang merasa pengen cepat pulang gitu. Di Jepang itu kedinginan. Kedinginan ya. Itu alasan banyak orang Jepang suka di Indonesia juga ya, hangat kan? Hangat ya. Panas ya. Suka.
Banyak orang Jepang pun tidak suka musim dingin ya, tidak kuat, tidak tahan juga. Iya, berat ya. Berat Kalau juga cuma ya, ya soalnya kan lama ya, udah susah ya, tiga bulan ya. 3 bulan. Ya, Mulai 3 bulan musim dingin kan. ya mulai bulan 12, bulan 1, bulan Ya, 2 ya, itu dingin sekali ya. bangun paginya udah dingin sekali, tidak bisa bangun ya. Iya, malas ya. Malas banget ya. Itu benar nih. Iya, Gimana itu mungkin cara mengatasi masalah itu? ya akhirnya sih kita harus belajar mengenai cara menghadapi musim dingin. Hmm. Baik itu beli lotion untuk kulit biar tidak kering. Masalah kulit ya. Iya, terus gimana cak ini harus punya apa di ruangan harus punya pemanas ruangan. Ya. Terus makan makanan yang bisa membuat hangat itu penting. Kalau nggak gitu pasti kita sakit dan ini pengen pulang. Ya, 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 betul, betul. Biasa pegang ini ya, Hokkaido ya. Apa Yang itu? Hokkaido itu bisa beli di convenience store gitu misalnya ya. Terus Oh, yang dipegang-pegang itu hangatnya ya. kayak gini-gini gitu. Terus Iya, iya, ada iya. tulis ya. Ya itu dikasih sama orang perusahaan. Oh, dikasih ya setiap hari ya. Iya, biar ini biar nggak sakit. Tahun pertama itu yang paling berat kesusahan karena baru adaptasi kan. Tapi kalau Ya. tahun kedua, tahun ketiga udah nggak berat. Ya, ya, ya. Kalau saya pulang ke Jepang musim dingin, itu pasti masuk angin, pasti huru dulu. Jadi saya pun butuh waktu untuk adaptasi ya. 1 minggu baru mulai enak gitu. Awal Oh 1 minggu udah huru. iya ya, Sama, sama sama, ya, sama, sama. sama ya sebenarnya ya. Terus nanti kan kalau musim sakura di Ya. bulan 3 Hmm. itu saya juga sakit juga Kak Fungso itu menderita juga itu harus siap obat juga itu Iya, 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 iya. Kak Funso ya bermasalah ya ini ya. masalah ya di hidung sama di mata jadi kalau pergi ke taman Ueno apa Hmm. gitu harus disemprot di hidungnya kalau Sama nggak gitu ya. sakit ya. Itu juga salah satu saya alasan di Indonesia. Oh gitu ya. Hidung tidak kuat ya. Kak Funso bahasa Indonesia apa ya? Kak Fungso kayak alergi ya, alergi Alergi bunga ya. ya, Alergi itu dari bubuk ini ya. Itunya dari dari pohon-pohon ya. bunga sakura ya. Itu bukan bunga sakura, tapi pohon, banyak pohon Oh yang bisa banyak pohon, ini. oh bukan Nah, bukan hanya sakura ya. bukan. Tapi bahasa Inggrisnya itu hay fever. Pokoknya alergi ya. Alergi ya itu Airnya ya, tidak berhenti ya. Dan iya, menderita sekali itu. dari matanya juga ya. Gatal ya. Iya. Ya, 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 ya. Sama sih masalahnya. Iya, ya, jadi teman-teman yang mau ke Jepang ini sih harus siapkan fisik ya. Tapi, nah itu kita sampai ke sana belum tahu ya. Belum tahu ada alergi atau tidak ya. Iya, iya kalau ya harus dicoba dulu. Harus dicoba dulu ya. Harus ke Jepang dulu ya. Iya. Oke, oke, oke. Maaf, terakhir ya. Ya, Terakhir, bagaimana Salesan sekarang kerja di perusahaan Jepang? Enak atau bagaimana? ya karena saya bisa bahasa Jepang, pernah ke Jepang, Hmm. jadi sekarang kan saya agak diterima ya di perusahaan Jepang ya, terutama sekarang saya bisa berkomunikasi dengan atasan, Hmm. dengan orang Jepang. Jadi enak sih. Oh, sama atasan orang Jepangnya pakai bahasa apa? Pakai bahasa Jepang ya. Oh, pakai bahasa Jepang. Dia nggak Iya, bisa bahasa Indonesia atau nggak bisa bagaimana? bahasa Indonesia, sedikit saja. Dikit ya. Bahasa Iya, Inggris. jadi bahasa Inggris bisa 50% bahasa Inggris, 50% bahasa Jepang. Oh, campur-campur ya. Iya. Hmm. Mau kerja lama di perusahaan itu? Oh, ya mungkin agak lama lah ya. Agak lama ya. Sudah nyaman ya. Ya, ya nyaman ya. Hmm. Sudah posisinya bagus juga ya. Setelah pulang dari Iya,
Jepang ya. Iya, setelah pulang dari Jepang itu posisinya sedikit naik lah daripada dulu gitu. Ya, ya, ya. Dan Saleh-san orangnya ini ya, majime ya. Ya. Mudah-mudahan. Nah, saya melihatnya komunikasi bagus, terus lama, baik, pengalaman di Jepang. Udah pasti nanti jadi direktur ya nanti ya. Jadi direktur di perusahaan saya sendiri. Oh ini sih, yang penting semangat ya. Semangat ya. Iya. Oke. Jadi begini ceritanya ya dari beliau Saleh-san. Saya juga kaget dia belajar banyak sekali, tidak hanya bahasa saja ya, tapi segala hal dia belajar dari Jepang terus sampai sekarang di Indonesia pun bermanfaat pengalaman itu ya. Sugoi desu ne. Betul. Ya. Oke, sekali lagi kalau mau belajar lagi dari Saleh-san, bisa kunjungi YouTube-nya Saleh-san ya. Ya, tolong di-subscribe Saleh Japan ya. Saleh Japan ya. Nanti saya taruh linknya di YouTube ya. Oke, terima kasih Tetsusan. Oke, terima kasih Saleh-san. Nanti kita ketemu lagi ya. Oke, siap. Bye, arigato. Bye-bye. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.